Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah walhamdulillah summal hamdulillahi katsiran wa subhanallahi bukratan wa asila nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la
شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل على نور الأنوار وسير الأسرار وترياك الأغيار ومفتاح باب اليسار سيدنا ومولانا محمد المختار وآله الأطهار وأصحاب الأخيار عدد نعم الله وإفضاله قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم Hasbunallah wa ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'man nasir la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim a'udzu billahi samii'il 'aliim minasy syaithanir rajim ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul 'azim. Jamaah yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah sama-sama kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada hari ini, pada siang hari ini, jantung kita semua masih berdetak. Alhamdulillah, binikmatillah, Allah masih memberikan kehidupan kepada kita. Masih diberikan nikmat iman dan Islam. Masih kita rasakan nikmat sehat walafiat. Maka kata Allah Subhanahu wa ta'ala, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Wahai manusia, ketika engkau mampu mensyukuri nikmatku, mampu mensyukuri nikmat hidup, nikmat sehat walafiat, nikmat panjang umur, tentu akan aku berikan keberkahan. Tetapi jika engkau sia-siakan nikmat hidupmu, engkau sia-siakan waktu mudamu, engkau sia-siakan sehatmu, maka tunggulah ajalku sangat pedih. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pada siang hari ini, dengan izin Allah Subhanahu wa taala, kita diajak bertafakur di bulan yang mulia ini, bertafakur dengan salah seorang warga kita, warga Puri Betar Hijau yang terbaik, yang telah dipanggil kehadirat Allah Subhanahu wa taala di tengah-tengah kita pada siang hari ini. Ia menjadi guru terbaik untuk kita yang masih hidup. Bahwa kata Allah Subhanahu wa taala, wa likulli ummatin ajal. Setiap manusia, setiap kita mempunyai batas waktu kehidupan masing-masing. Fa iza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'ata wa la yastaqdimun. Maka ketika telah sampai waktunya, telah sampai takdirnya, maka kalian tidak mampu meminta untuk dimaju mundurkan walaupun barang sesaat. Siapa bilang orang-orang yang meninggal itu hanya untuk orang-orang yang sudah tua? Buktinya berapa banyak orang yang muda telah meninggal sebelum kita. Siapa bilang orang-orang yang meninggal itu hanya orang yang sakit? Buktinya banyak orang yang sehat telah mendahului mereka yang berada di ruang ICU. Dan siapa bilang meninggal dunia itu hanya untuk orang lain? Suatu saat ia akan datang menghampiri kita. Maka permasalahannya adalah, hadirin sekalian, apakah diri kita sudah siap untuk mempertanggungjawabkan semua perilaku kita selama hidup di muka bumi? Apakah kita sudah siap untuk meninggalkan anak dan istri kita,
meninggalkan lingkungan kita. Mari hadirin sekalian, selagi hayat masih di kandung badan, hari ini Allah kirimkan seseorang untuk menjadi guru terbaik bagi masyarakat kita. Bahwa cepat atau lambat, tua atau muda, kita semua akan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita sepakat, kita tidak ingin menyia-nyiakan kehidupan kita. Kita tidak ingin menyia-nyiakan waktu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tidak ingin menyia-nyiakan kesehatan kita, masa muda kita, masa kuat kita. Maka pada hari ini izinkan Al-Fakir untuk mengajak para hadirin sekalian melakukan muhasabah diri melalui nasihat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dahulu pernah ia sampaikan kepada Abu Dzar Al-Ghifari. Maka Rasul berkata, "Wahai Abu Dzar, aku berpesan 4 nasihat kepadamu. Yang pertama, jadidis safinata fa innal bahra amik." Pahamilah olehmu wahai Abu Dzar, perbaharulah kapalmu, karena sesungguhnya lautan itu sangatlah dalam. Jarang-jarang kita melihat, kita mendengar suatu hadis yang isinya begitu indah dengan kiasan-kiasan. Rasul berkata kepada Abu Dzar, "Jadidis safinata fa innal bahra amik." Wahai Abu Dzar, perbaharulah kapalmu, karena sesungguhnya lautan itu sangatlah dalam. Engkau lihat, siapa saja yang meminum air laut tidak akan pernah menghapus dahaganya. Bahkan siapa saja yang tidak peduli kepada perahunya, maka cepat atau lambat perahu tersebut akan karam di lautan. Maka menurut ulama kita, Muhammad Syekh Umar Nawawi Al-Bantani, yang kita kenal sebagai Imam Nawawi, penulis kitab Nasahihul Ibad, ia berkata bahwa yang dimaksud perahu adalah keimanan dan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedangkan yang dimaksud dengan lautan adalah dunia, di mana di dalam lautan terdapat berbagai macam keindahan yang terdiri dari ikan-ikan yang beraneka, dari indahnya terumbu karang, bahkan mutiara yang berada di dalam kerang. Begitu pula dengan dunia. Maka Allah katakan kepada manusia di dalam surat Al-Hadid ayat 20, Allah sampaikan, "I'lamu, wahai manusia, ketahuilah olehmu, annamal hayatud dunya la'ibu wa lahu wa zinatun wa tafakkarun bainakum wa takasurun fil amwali wal aulad." Sesungguhnya dunia itu adalah suatu permainan untuk kamu, sesuatu yang melalaikan kamu, yang di dalamnya tempat kamu bermegah-megahan, berbangga-bangga dengan harta dan anak-anak. Kalian berbangga dengan harta, dengan kekayaan yang kalian miliki, dengan rumah yang mewah, kendaraan yang bagus, dengan properti investasi usaha di mana-mana. Bahkan kalian bangga dengan anak-anak keturunan kalian. Kalian bangga dengan silsilah keluarga kalian. Maka di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, inna akramakum indallahi atqakum, semua yang kalian banggakan tidak ada artinya. Tidak ada artinya silsilahmu, tidak ada artinya keturunanmu, tidak ada artinya harta jabatanmu, kecuali engkau beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Rasul melanjutkan, "Ya Abu Dzar, nasihat yang kedua,
wa huzi zada kamilan fa inna safara ba'id. Persiapkan bekal hidupmu wahai Abu Dzar. Persiapkan bekal yang cukup. Fa inna safara ba'id, karena kehidupanmu, perjalananmu masih teramat jauh untuk kembali ke kampung akhirat. Ulama menyatakan bahwa kita pada hari ini masih berada di dalam fase kehidupan yang ketiga, yaitu di alam dunia. Kita pernah hidup pada fase alam yang pertama, yaitu alam ruh. Kemudian berpindah ke fase kedua, yaitu alam rahim di dalam ibu kita. Saat ini kita berada di fase ketiga, yaitu di alam dunia. Maka setelah hari ini, orang-orang yang telah mendahului kita, mereka masuk di dalam fase kehidupan yang keempat, yaitu alam kubur atau alam barzakh. Hadirin sekalian, berapa lama kita hidup di alam barzakh? Wallahu a'lam. Kita tidak pernah tahu. Yang kita tahu di dunia ini, kita bisa senang, bisa susah. Kita kadang sehat, kadang sakit. Tetapi di alam kubur, hadirin sekalian, ketika kita sengsara, maka selamanya kita akan sengsara. Maka alam yang ketiga inilah alam penentuan bagi kita. Kita mau seperti apa? Setelah yaumul barzakh, kita akan memasuki fase yaumul qiyamah. Hari kiamat. Dari yaumul qiyamah akan masuk kepada yaumul ba'ats. Hari dibangkitkan semua makhluk oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari manusia pertama sampai terakhir, dari bangsa jin dan manusia, bahkan hewan-hewan semua dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada yaumul ba'ats. Setelah yaumul ba'ats, sekian lama, sekian waktu kita akan memasuki fase kehidupan baru, yaitu yaumul mahsyar. Kita akan dikumpulkan di dalam padang mahsyar. Dari padang mahsyar, yaumul mahsyar, kita akan memasuki kehidupan baru, yaitu yaumul hisab. Hari kita akan dihitung semua amal-amal ibadah kita tanpa terkecuali. Setelah yaumul hisab, kita akan memasuki yaumul mizan, hari di mana amal perbuatan kita akan ditimbang. Baru setelah itu kita akan masuk pada yaumul jaza, hari di mana kita akan dibalas. Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yara wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yara. Yang berbuat baik akan dilihat kebaikannya, yang berbuat buruk akan dilihat akibatnya. Maka pesan Nabi kepada Abu Dzar, selagi hayat masih dikandung badan, mari persiapkan bekal yang cukup untuk kehidupan akhiratmu. Kemudian pesan Nabi yang ketiga, wahafil himla fa innal aqabatu ka'ud. Wahai Abu Dzar, ringankan beban bawaanmu, ringankan hal-hal yang menjadi sebab, yang menjadi beban keselamatanmu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Apa yang harus diringankan? Yaitu harta, benda, anak-anak dan yang lainnya yang dapat menyebabkan kamu tergelincir dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Kurangi dosa-dosa kamu. Kalau kita meninggalkan sholat, kalau kita tidak berpuasa, kita tidak pernah berzakat, bersedekah, maka Allah Maha Pengampun. Kalau kita datang, duduk, sujud, bersimpuh kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon ampunan kepada Allah. Bahkan satu jaminan Nabi untuk umatnya, Allah pasti akan mengampuni umat Nabi Muhammad ketika nyawanya sudah di kerongkongan. Ketika saat itu ada penyesalan, keluar air mata, menyesali segala perbuatannya, maka tobat pada saat itu diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi satu hal yang Allah belum mengampuni dosa kita, yaitu hubungan kita kepada orang lain, hubungan kita kepada manusia yang lain, kepada para tetangga, kepada para sahabat, orang-orang yang berseberangan dengan kita, yang berbeda politik dengan kita, yang kita seringkali menghujat, menggibah,
mencari-cari kesalahan orang lain. Bahkan lisan kita pernah menyakiti perasaannya, maka Allah belum mengampuni kecuali kalian telah berdamai, kecuali kalian telah saling bermaaf-maafan. Maka hal yang akan mengganjal kita, yang menjadi beban keselamatan kita adalah hubungan kita dengan sesama manusia. Kemudian nasihat yang terakhir pada Abu Dzar yang keempat, wa akhlisul amal fa inna naqada basir. Wahai Abu Dzar, ikhlaskanlah dirimu di dalam beramal, karena Allah Maha teliti. Ia tidak terima ketika ia didustakan. Ia tidak terima ketika ia disekutukan. Jasadmu salat menghadap Allah, lisanmu membaca Quran, semua keuangan engkau berikan untuk orang lain, tetapi niatmu bukan semata-mata mencari keridhaan Allah, maka ditolak amaliyahmu. Kalau kalian sholat, kalau kita sholat hanya ingin jidat hitam, ditolak oleh Allah. Kalau kita menjadi imam, kita menghafal beberapa Quran, beberapa surah, kita baca dengan lagu yang endah, kalau niat kita agar orang lain tahu kita piawai, ditolak amal ibadah kita. Kita bersedekah, membantu fakir miskin dan yang lain-lain, tetapi ada niat di hati kita agar dianggap sebagai donatur, ditolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan yang tak kalah pentingnya hadirin sekalian, ketika kita duduk di majelis ilmu, kita menuntut ilmu sama Pak Kiai, sama para habaib, dengan yang lain-lain, termasuk kita kuliah, tetapi niat kita agar dianggap sebagai fuqaha, orang yang paham di bidang agama, kita mengharapkan titel, beberapa titel di belakang kita, maka kata Allah, ditolak amalnya. Innallaha la yaqbalu min amalihi illa ma kanu khalisan wa batughiya bihi wajhu. Kata Allah, semua aku tolak kecuali engkau ikhlas, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Engkau ikhlas menghamba, menjalankan syariat agama ini dengan penuh iman dan Islam kepadaku. Jangan ada niat yang lain. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'du. Jamaah yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam khutbah yang kedua izinkan khatib, izinkan al-fakir untuk mengajak kita semua, mumpung hayat masih dikandung badan, mari sama-sama kita jaga iman Islam kita. Mari kita berbekal, mengumpulkan bekal untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita kurangi dosa-dosa kita kepada Allah dan juga kepada manusia. Dan yang terakhir, mari kita berdoa kepada Allah, minta diberikan taufik dan hidayah agar kita bisa mengabdi dengan sebenar-benarnya pengabdian. Jangan sampai semua yang sudah kita lakukan, salat kita, puasa kita, justru tidak ternilai di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama barakta 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid.
Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ansur ummata sayyidina Muhammad. Allahumma ansur ummata sayyidina Muhammad. Allahumma ansur ummata sayyidina Muhammad fi kulli makan wa fi kulli zaman. Allahumma ansur ikhwanina mujahidina fi Palestin. Allahumma ansur ikhwanina mujahidina fi Palestin. Allahumma ansur ikhwanina mujahidina fi Palestin. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala 'alaihim tayran ababil tarmihim bi hijaratin min sijil faj'alahum ka'asfin ma'kul. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas